Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada malam hari ini teman-teman, ya, kita mengadakan acara Open Plan Presentation dengan bertema menjadi arsitek masa depan bersama Yayasan Greta Yuskai Nusantara. Nah, selamat datang bagi teman-teman yang baru saja hadir pada malam hari ini dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang aktif ya, tidak pernah absen. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga uh, acara seperti ini kita rutin ya, bisa kita sajikan setiap minggunya. Ya. Sebelum acara kita mulai, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Oke, baik teman-teman. Untuk menghemat waktu, pada malam hari ini acara kita mulai. Menjadi arsitek masa depan bersama Yayasan Kreta Yuskai Nusantara. Ya. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kreta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kami adalah Yayasan Kreta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup sesuai KBLI yang kita miliki, yaitu yang pertama adalah edukasi, manajemen, dan keuangan, yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan, yang ketiga adalah aktivitas sosial, kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Kami berdiri resmi ya di bawah izin naungan perizinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, di sini ini adalah SK ya perizinan kami. Nah, visi utama yayasan di era di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Ya, jalur yang kita pilih adalah yang pertama adalah human first. Ya, teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Ya. Akhir-akhir ini, apalagi ke depan, teman-teman, teknologi yang berupaya otomatisasi, yang tentunya itu semakin canggih dan bahkan di negara-negara maju saat sekarang ini sudah mulai di dalam penelitian dan mulai diproduksi massal, yaitu sebuah teknologi robot yang dimana robot tersebut bisa menggantikan pekerjaan manusia, teman-teman. Apalagi dengan sistem AI yang dimana robot tersebut memungkinkan untuk berpikir ya lebih kreatif, lebih pintar, lebih cepat daripada manusia, teman-teman. Oleh karena itu, ya, ke depan semakin lama jika ini tidak dikontrol dengan baik, teman-teman, maka manusia tersisihkan dengan teknologi-teknologi canggih ini. Kita bisa melihat ya berbagai macam lowongan kerja mulai berkurang dan mulai digantikan sebuah teknologi. Ya, perusahaan-perusahaan mulai menggantikan manusia dengan teknologi dengan hanya pencet satu tombol saja pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh mungkin puluhan ratusan manusia itu tergantikan dengan robot, teman-teman. Ya. Efektivitas teknologi ini memungkinkan para pengusaha-pengusaha besar ya itu memilih jalur AI daripada mempekerjakan manusia karena kita bisa tahu sendiri ya kelebihan dari robot, dia bisa dihidupkan dan dia bisa dimatikan sesuka hati tanpa adanya protes. Ini adalah ancaman yang luar biasa. Apabila kita tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka manusia semakin ke depan kehidupannya akan semakin sulit. Ya. Kemudian yang kedua adalah nature integrates, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Ya. Kita di sini ya bukannya
menghalangi kemajuan teknologi, teman-teman. Akan tetapi kita juga mendukung, ya, mendukung sebuah teknologi, sebuah inovasi, ya, sebuah kemajuan, ya, yang di mana itu juga mendukung alam, ya. Sudah sepatutnya bahwa teknologi yang canggih dan kelestarian alam itu berjalan berdampingan, teman-teman. Ya, kemudian real solution, ya. Bukan sekedar wacana, tapi solusi nyata yang bisa dirasakan, ya. Banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang green tax, membahas tentang wacana bagaimana bumi ini dilestarikan, ya, membahas tentang program-program yang dimana bisa mengembangkan atau melestarikan bumi ini semakin baik dan baik. Namun kenyataannya, teman-teman, sangat sedikit, ya, program tersebut dapat terwujud dan dapat mewujudkan visi. Oleh karena itu di sini, ya, kita tidak hanya mendukung sebuah teknologi inovatif yang bisa membangun alam, namun kita juga ikut, ya, mendukung, berkontribusi untuk menciptakan teknologi tersebut secara real, nyata, hingga dia bermanfaat secara nyata untuk alam di berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, ya, kita melihat realita global yang saat sekarang ini sedang terjadi, teman-teman. Yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan, ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup, ya. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga, ya, ketidakpastian solusi nyata, ya. Banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Ya, ini visi utama kita, teman-teman. Ya. Kami tidak bergerak sendiri, teman-teman. Ya, Yayasan Kereta Yuskai Nusantara hadir sebagai kurator dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ya. Prinsip-prinsip utama yang kami dukung yaitu ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Ya. Kami di sini hanya mendukung proyek-proyek inovatif yang mengutamakan, ya, keberlangsungan lapangan kerja manusia. Kita mengedepankan manusia agar apa? Agar ke depan manusia tidak tersisih oleh teknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah regenerative design. Teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Kita di sini mendukung sebuah teknologi inovatif yang di mana itu mereka visi utamanya itu adalah membangun dan bahkan memulihkan kembali ekosistem alam yang sudah rusak, teman-teman. Kemudian scalable impact, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Ya. Ini adalah visi yang luar biasa besar yang di mana kita tidak bisa melakukannya sendirian, teman-teman. Ya. Nah, di sini apa bentuk dukungan kami? Ya, bentuk dukungan kami yaitu yang pertama adalah pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi bila teman-teman ingin
mencari sebuah komunitas yang bertumbuh memiliki visi yang luar biasa mulia untuk bumi, yang dimana saat sekarang ini hanya sedikit orang yang memahami visi tersebut, teman-teman. Dan teman-teman juga mencari sebuah komunitas yang penuh dengan pembelajaran, pengetahuan, dan terus-menerus update tanpa harus keluar biaya, teman-teman. Ya itulah tempatnya di Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara ini. Yaitu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk dukungan kami, yaitu infrastruktur komersial, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersil yang stabil. Di sini kami telah berhasil bersama-sama telah berhasil mewujudkan beberapa proyek inovatif, dan bahkan proyek perdana yang kita dukung itu nilainya luar biasa besar, dan proyek ini menjadi proyek yang fenomenal, teman-teman, karena membangun sebuah teknologi transportasi yang belum ada sebelumnya di dunia ini, teman-teman. Mulai dari suku cadangnya, desainnya, mesinnya, itu kita bangun sendiri, teman-teman. Nah, proyek tersebut disebut Yuskay Transport. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan Yuskay Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia. Dan bahkan Yuskay Transport ini juga hadir di Indonesia, sudah mendapatkan akses dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di Google proyek-proyek komersil yang sedang dikembangkan di Indonesia dengan kode SSLRT. Apa itu SSLRT? SSLRT adalah jenis unit varian perkeretaapian yang berbeda sama sekali dari LRT dan MRT. Dan bahkan di Indonesia ini SSLRT itu hanya milik Yuskay Transport ini, teman-teman. Karena jenisnya yang berbeda. Kepanjangannya adalah Suspended String Like Rail Transport. Nah, itu. Kemudian dukungan kami yang kedua adalah pupuk Hayati Yutera. Adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Yutera ini untuk pertama kalinya pabrik dibangun di Al-Khaimah, Uni Emirat Arab, dan saat sekarang ini sudah produksi massal. Teman-teman juga bisa order produk Yutera ini di Amazon cabang Uni Emirat Arab. Kebetulan di Indonesia juga belum ada distributornya, teman-teman bisa juga menjadi distributor Yutera di Indonesia ini. Dan akan banyak lagi proyek-proyek inovatif lainnya yang akan kita dukung. Kemudian kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian. Ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Mengapa kita harus bersama-sama memperkuat tangan kita, teman-teman, untuk mewujudkan visi kita? Karena ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi di sini kita seperti melawan arus di mana para orang-orang besar, para orang-orang kaya, para orang-orang pintar, dengan inovasi-inovasi mereka, menciptakan sebuah teknologi-teknologi yang canggih, yang tidak sengaja ataukah mungkin juga disengaja itu menggusur peran manusia, kita-kita ini yang tentunya nantinya akan menjadi korban, teman-teman. Oleh karena itu kita memerlukan kekuatan komunitas yang harus kita dukung dengan penuh semangat untuk mengantisipasi ancaman tersebut.
Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh sebuah solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Pentingnya ilmu pada saat sekarang ini, teman-teman. Ilmu dominan yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Itu tidak hanya ilmu yang kita dapatkan dari sekolah, TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah, teman-teman. Namun, ilmu tersebut terus bergerak secara masif dan sangat cepat itu melalui internet. Karena perubahan dunia ini, teman-teman, kondisinya Indonesia pada saat sekarang ini dengan Indonesia pada saat dulu itu berbeda. Kita pada saat sekarang ini berada di dalam sebuah era yang di mana semuanya hanya dibatasi dengan paket data. Hanya dibatasi dengan paket data. Kita bisa mengirim barang kemanapun di seluruh dunia dan bahkan Indonesia ini juga bisa menjadi pasar empuk barang dari negara manapun yang ingin menjual produknya ke Indonesia dan bahkan membangun pabrik di Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan tingkat pembelajaran kita sehingga menambah pengetahuan-pengetahuan baru kita yang di mana kita bisa memiliki sikap yang bijaksana dan memiliki pemikiran yang dewasa untuk menyikapi kemajuan teknologi yang terjadi pada saat sekarang ini, itu sangat menentukan kesuksesan dan keberlangsungan kita di tahun-tahun mendatang. Bukan cuma di masa depan, tapi di tahun-tahun mendatang. Kemudian, mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Anda di sini bisa berperan sebagai 3 hal, yaitu yang pertama sebagai edukator, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Di sini teman-teman bisa secara aktif mendukung proyek dengan cara banyak belajar, dengan banyak membuka wawasan diri yang kemudian teman-teman tularkan kebaikan ini ke saudara-saudara, ke teman-teman yang teman-teman kenal, dan bahkan orang yang teman-teman nggak kenal untuk memiliki visi yang sama mendukung visi kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendukung. Menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Jadi sebagai pendukung pasif saja, teman-teman. Kemudian yang ketiga, sebagai penjaga visi. Memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Dengan pengetahuan dan kapasitas berpikir yang benar, teman-teman, setidaknya bila teman-teman melihat ada penebangan hutan secara liar, mungkin ada saudaranya atau ada temannya yang buang-buang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, ataukah hal-hal yang lain, melakukan hal-hal yang lain, yang membuat itu menjadi buruk, lingkungan kita menjadi buruk dan bahkan bisa berpotensi untuk merusak alam, teman-teman bisa memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah teguran, dan bahkan teman-teman juga bisa memperingatkan bahwa hal-hal tersebut perlu dihindari, dan bahkan kita juga bisa menjadi penggerak atau menjadi motivator untuk bagaimana kita bisa bersama-sama hidup di bumi ini dan juga menjaganya. Kemudian bagaimana cara mendukung visi di yayasan ini? Yaitu pertama yang jelas teman-teman menjadi anggota yayasan dulu.
ya, daftar sebagai anggota yayasan dulu. Di sini teman-teman nanti bisa meminta ya form pendaftaran ini, biasanya 6 lembar lengkapi dengan ADART, teman-teman tinggal baca ADART-nya, dan halaman ke-6 adalah halaman form pendaftaran ini. Ya. Ini teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan keterangan ya, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor HP, nomor induk KTP, email, ya. Kemudian di tanda tangani ya bermaterai 10.000 ya. Setelah beres nih teman-teman, teman-teman tinggal foto ya. Teman-teman tinggal foto saja di sini ya. Teman-teman tinggal foto form pendaftaran yang sudah diisi ini penuh ya, tanpa terpotong, bisa terbaca atau bisa di-scan bagusnya. Kemudian yang kedua teman-teman bisa pegang form pendaftaran ini ya, sambil difoto. Setelah itu ada 2 foto kan, dikirim ke email yayasan ya. keretayuskainusantara@gmail.com, dikasih keterangan nama dan provinsi domisili. Ya. Kemudian formnya, fisiknya ini dikirim ke kantor yayasan, alamatnya di sini nih teman-teman. Ya. Alamatnya di sini, pojok kanan atas ini. Ya. Kemudian daftar di situs Skyward Community ya. Skyward Community ini adalah kurator ya global kami untuk memilih ya proyek-proyek inovatif mana ya yang bisa kita dukung. Ya. Di sini teman-teman juga nantinya ketika daftar itu memiliki akun pribadi yang teman-teman bisa akses secara pribadi. Teman-teman juga bisa mengikuti pelajaran dari Skyward Community tapi juga berbahasa Inggris ya. Kemudian juga teman-teman juga bisa mendukung proyek di sana. Kemudian di sini ya mengambil paket kontribusi secara individu di platform Skyward Community ini, kemudian mengikuti berita dan edukasi dari kami dan dari Skyward Community sendiri. Hingga saat ini ya anggota yayasan kita sudah mencapai ribuan anggota teman-teman. Setelah teman-teman mendaftar nanti teman-teman mendapatkan KTA seperti ini ya, kartu tanda anggota. Kita hanya menyajikan kartu tanda anggota berupa soft file, teman-teman tinggal print dan cetak sendiri, ya. Kemudian dilaminatik. Nah, di sini mendukung proyek, ya. Di sini perlu pahami teman-teman, di sini ada 2 entitas yang berbeda, yaitu Kereta Yuskaya Nusantara, ini adalah yayasan kita. Yayasan kita hanya sebagai pusat literasi, ya, edukasi dan teknologi, ya. Literasi, ekonomi, bisnis dan teknologi. Di sini ya teman-teman ya memiliki sebuah komunitas yang memiliki payung hukum yang dimana legal beroperasi di Indonesia. Nah, yayasan ini ya tidak menghimpun dana siapapun. Kalau misalnya teman-teman misalnya secara sukarela ingin menyumbang untuk kebutuhan operasional yayasan, teman-teman bisa menghubungi kami untuk kita hubungkan ke bendahara kami. Karena biaya operasional kami yaitu seperti operasional kantor setiap tahunnya itu didukung hanya untuk komunitasnya. Kita di sini juga tidak ada yang bekerja mendapatkan gaji atau apa, nggak ada, semuanya mendukung proyek bersama secara sukarela. Ya. Kemudian yang kedua adalah kurator internasional kami, yaitu Skyward Community. Ya. Skyward Community ini adalah komunitas berskala internasional. Hingga saat sekarang ini ada ratusan ya komunitas, ada ratusan ribu ya jumlahnya di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Komunitas Skyward Community ini. Ya. Fungsinya sebagai apa? Yang pertama fungsinya karena kita berbentuk komunitas, dimanapun proyeknya itu bisa sebagai validasi atau jaminan bahwa proyek tersebut ada. Ya. Misalnya di Belarus, komunitas kita ada yang di Belarus atau ada yang berkunjung di Belarus ya secara otomatis, yaitu memvalidasi bahwa proyek kita juga ada di Belarus.
Kalaupun di Sarjah kemarin komunitas kita juga ada yang berkunjung di Sarjah ya, foto-foto, video, nah otomatis itu sebagai validasi. Skyward Community ini juga sebagai pengawas ya, agar proyek-proyek inovatif kita ini berjalan sesuai ya apa yang kita cita-citakan. Nah, seperti itu. Nih, ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kereta Yuskai Nusantara. Lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Ya. Keuntungannya yaitu yang pertama, akses eksklusif ke inovasi dunia. Ya. Menjadi yang pertama, mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan, seperti update terkini fase komersial Yuskai di berbagai negara, undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung, teman-teman. Kemudian yang kedua, keuntungan untuk menjadi keluarga besar KUN, ya, pusat pembelajaran dan edukasi, ya, agar kita bisa bertumbuh bersama. Akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green technology dan human-centric design di Yayasan KUN, kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, ya, menghormati alam, dan human-centric, ya, menghormati manusia, teman-teman. Sertifikasi atau pengakuan partisipasi dalam gerakan pelestarian alam global, ya, seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, kebetulan ini ya bulan Ramadan, jadi aktivitas kita untuk edukasi ya, nggak tuh hanya 2 webinar, yaitu webinar di minggu pertama, kemudian minggu kedua libur, minggu ketiga mungkin libur ya, sampai nanti setelah hari raya itu kita adakan webinar lagi ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya santai saja ya bulan Ramadan ini, mulainya juga malam ya, biasanya mulainya jam 8:15 juga sudah selesai ya. Jadi kita buat santai saja ya. Kemudian ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota baik lokal maupun internasional. Ya. Kemudian yang kelima, yang paling menarik ya, program ini belum launching ya, launchingnya masih bulan depan ya. Pada saat sekarang ini kita masih bisa mendukung proyek Yuskai Transport dan rencananya ya bulan ini adalah bulan terakhir kita bisa mendukung proyek Yuskai Transport karena proyek Yuskai Transport sudah berada di fase komersial dan siap untuk bisa membangun proyek-proyek di berbagai negara. Pada saat sekarang ini sudah ada 251 ya proyek portofolio proyek ya yang dimiliki oleh Yuskai Transport ya di Indonesia, bahkan yang sudah memasuki studi kelayakan itu sudah ada 2 proyek, teman-teman. Ya. Jadi ya visi kita untuk mengawal Yuskai Transport atau mendukung Yuskai Transport hingga fase komersial itu sudah selesai. Nah, next di bulan depan ya, ini adalah program baru kita, yaitu kita mendukung proyek-proyek inovatif dengan reward ya, reward token RWA, Real World Asset ya. Setiap bentuk partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty reward berbasis token RWA sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang lebih baik. Apa itu token RWA? Ya, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat token RWA itu adalah sebuah teknologi ya berbasis blockchain. Ya. Gambarannya seperti ini nih teman-teman. Bila ini misalnya ini panel surya nih teman-teman, ini pabrik besar, ini ada panel surya, minimal nilai satu pabrik ini 3 miliar teman-teman ya. Tergantung luas pabrik yang akan dibangun. Nah, ini bisa mendatangkan keuntungan secara cepat karena apa? Ketika instalasi panel surya ini ya untuk energi, menyediakan energi listrik tenaga surya ya, itu perkiraan waktunya 1 bulan, berarti 1 bulan berikutnya listrik sudah dipakai oleh pabrik tersebut. Oleh karena itu, ya pembayaran pabrik tersebut bukan ke PLN lagi, tetapi ke panel surya yang
kita bangun, teman-teman. Oleh karena itu, ya, pendapatan dari situ mulai mengalir. Jadi hanya dalam waktu 1 bulan, sejak instalasi, ya, itu pendapatan terus mengalir, teman-teman. Nah, bagaimana cara apa itu namanya token RWA ini menghubungkan, ya, dari mulai pabrik fisik di sini sampai dia ke digital, ke handphone kita masing-masing, teman-teman. Di panel surya ini ada alat, ya, alat yang dimaksud itu adalah alat untuk merekam, ya, merekam listrik yang dihasilkan, ya, setiap detiknya, ya, oleh panel surya yang kita kembangkan ini, yang kita aplikasikan di sini, ya. Alat tersebut disebut IoT lah, ya, IoT, ya, IoT, ya. Di sini IoT tersebut sebenarnya itu terdiri dari beberapa jenis, teman-teman, yaitu IoT yang bisa membaca suhu juga ada, IoT yang bisa membaca apa itu namanya data listrik yang seperti ini, ya, itu juga ada. Kemudian IoT yang bisa membaca gerakan itu juga ada. IoT yang bisa melihat atau IoT yang diaplikasikan dengan kamera itu juga ada, teman-teman. Intinya IoT itu adalah pengumpul data secara fisik, teman-teman. Dan ini nggak ada yang bisa memanipulasi. Jadi ya, manusia mau korupsi nggak bisa dengan teknologi IoT ini, teman-teman. Karena langsung, ya, datanya itu langsung sesuai dengan realita di sini, teman-teman. Ya. Jadi IoT ini dipasang di sini. Misalnya listriknya seharusnya diproduksi 100 watt, kemudian dikorupsi menjadi 50 watt, ya. Nah, itu nggak bisa, teman-teman, ya. Jadi IoT ini langsung nyata di sini datanya. Nah, IoT ini yang dipasang di sini, dia dengan sinyal atau internet, dia mengirim data, ya. Data yang disebut jaringan Oracle, ya. Oracle ini sebuah aplikasi yang ibaratnya dia bisa membaca atau bisa memproses semua data yang dia terima dari IoT ini, teman-teman. Nah, dari Oracle ini dibaca, setelah dibaca, dia dimasukkan sistemnya, rumusnya ke token, yang disebut token real world asset. Ya, seperti itu, teman-teman. Akhirnya token tersebut berada di dompet kita. Jadi kita memang kayak pegang, ya, pegang kendali apa itu namanya data yang ada di pabrik ini, teman-teman. Nah, berapa keuntungannya, berapa ininya, benefitnya itu semuanya terekam di sini, teman-teman, di token yang kita miliki ini. Jadi ini teknologi tercanggih, ya, dan bisa diaplikasikan di berbagai macam, ya, kebutuhan manusia, seperti halnya apa itu namanya pendataan, keuangan, pengawasan, auditing, dan lain sebagainya, ya. Sebagai aset digital berbasis proyek nyata RWA, token ini secara sistem memiliki nilai ekonomi yang mengikuti perkembangan proyeknya di pasar global. Jadi token RWA ini beda, ya, dengan token RWA utility. Ya. Kalau token RWA utility, teman-teman bisa lihat di toko kripto, di Indodax, ya, itu ada tulisan RWA yang nilainya sangat dipengaruhi oleh supply demand, ya, di pasar Bitcoin, teman-teman, di pasar cryptocurrency. Jadi kalau naik juga naik, kalau turun ya turun, ya bikin jantungan seperti itu, ya. Tapi token RWA yang kita bahas pada malam hari ini adalah token yang di mana nilainya benar-benar sesuai dengan nilai aset yang dimiliki, teman-teman. Kalau misalnya aset kepemilikannya berupa perumahan ataukah properti ataukah villa dan lain sebagainya, kan harga villa, harga rumah, harga properti juga naik, kan. Nah, bila kenaikannya misalnya 1 tahun itu 5%, ya dia bakalan naik 5%. Dia nggak bakalan bisa turun, teman-teman. Ya, karena nilainya itu terbackup langsung dengan nilai fisik yang ada di realita, di kenyataan, teman-teman. Ini adalah perpaduan antara dunia nyata dengan dunia digital. Ini teknologi terbaru yang sedang dikembangkan dan sudah dikembangkan oleh apa itu namanya institusi-institusi, khususnya institusi keuangan dan institusi elit untuk merubah tatanan dunia ini, teman-teman. Ya, luar biasa, kan. Kemudian nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskai Nusantara. Sesungguhnya nih, teman-teman, nilai terbesarnya itu adalah sebenarnya di Kun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Karena
langkah yang kita ambil hari ini, teman-teman. Ya. Nah, terima kasih. Itulah ya materi pada malam hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman ya memiliki visi yang sama dengan kita. Sekali lagi untuk mendaftarkan diri di Yayasan Kereta Yuskai Nusantara tidak dibungut biaya oleh berapapun dan tidak ada kewajiban bulanan harus bayar berapa. Semuanya di sini kita sukarela, kita berdiri di sini dengan keteguhan untuk mewujudkan visi bersama. Ya. Setelah ini kita lanjut ke sharing-sharing atau tanya jawab atau teman-teman bila ada yang di-sharingkan silahkan. Ya. Bentar, ini saya buka aksesnya. Sudah start video. Assalamualaikum Pak Jova. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Windu luar biasa jos. Ya, Pak Windu ini semangatnya. Ya, selamat berpuasa untuk semua saudara-saudaraku yang beragama Islam, yang bagi beragama lain. Terima kasih atas toleransinya. Salam Nusantara. Pak Jova, ini kata-kata komunitas, memang kun itu bisa ada kalau anunya kereta Yuski Nusantara. Ya. Ini pakai komunitas. Nah, Ini yang saya tanyakan gini Pak Jova, yang tadi ya. ini terakhir tentang RWA. Apakah itu memang perbedaannya jauh ya dengan Bitcoin atau cryptocurrency itu? Bagaimana betul Pak? Karena tadi saya sedikit jadi intinya itu uang bukan hanya digital saja ya. Jadi pemanfaatannya bisa aset properti apa gitu ya Pak? Soalnya gitu. Halo? Ya, begini Pak Windu ya. Yang pertama sebenarnya fleksibel ya sebutan kita itu karena kita itu komunitas itu kita bisa komunitas Yuskai Nusantara. Nah, seperti itu Pak Windu ya. Jadi ya Kereta Yuskai Siap. Nusantara itu kan nama yayasan sesuai dengan apa itu namanya? Bagan ya, Bagan Kemenkumham kita yang ya. Karena kita itu lebih fleksibel komunitas ya kita bisa juga komunitas Yuskai atau Yuskai Community juga bisa gitu kan. Jadi tidak kaku harus Kereta Yuskai kan kaku sekali kan gitu. Jadi mana yang enak gitu buat sebutan gitu. Itu yang pertama. Kemudian ya yang seperti yang dikatakan oleh Pak Windu, ini adalah teknologi ya, teknologi teknologi blockchain ya. Teknologi blockchain itu pada prinsipnya itu dari blok ke blok, jadi rantai dari blok A ke blok B ke blok C, jadi dia terhubung yang disebut dia rantai ya, rantai yang terenskripsi ya. Ini sebuah teknologi. Dan teknologi ini bisa digunakan oleh apapun. Jadi ya orang selama ini mungkin orang awam bahwa kalau kita itu lihat blockchain ya, itu kita lihat cryptocurrency, kita bisa lihat Bitcoin, Ethereum dan apa itu namanya yang lain-lainnya yang mungkin fluktuatifnya luar biasa ya seperti itu. Bukan, itu hanya salah satu ya. Salah satu dari perwujudan blockchain itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan bahkan blockchain itu bisa diaplikasikan di kesehatan untuk mendeteksi ini sakitnya apa, untuk mendeteksi mempercepat apa itu namanya solusinya bagaimana. Nah, jadi ya macam-macam ya. Blockchain itu bisa digunakan di berbagai kebutuhan manusia. Nah, salah satunya yaitu token RWA, ya, token real world asset. Ini adalah sekuritas token. Sekuritas token ini ya itu pengawasannya itu lebih ketat ya dan bahkan Skyward Community saat sekarang ini juga sudah mendapatkan izin di SEC ya di SEC untuk
token RWA itu sendiri dan lisensi di Uni Eropa juga. Nah, jadi untuk aplikasi kemarin saya tanya-tanya untuk aplikasi IoT itu di panel ya, di panel surya. Itu satu aplikasi itu antara 15 sampai 50 juta untuk alatnya ya, alat IoT-nya itu. Nah, IoT itulah yang bisa menghubungkan antara data panel apa listrik yang diproduksi setiap harinya itu akan terekam oleh IoT tersebut yang kemudian di secara otomatis dikirimkan ke jaringan Oracle. Ya. Jaringan Oracle ini seperti ya sistem yang dia berfungsi untuk mengolah data, yang kemudian data yang diolah tersebut menjadi sebuah angka yang itu akan masuk ke token yang kita miliki. Ya. Jadi ya outputnya bisa eh, apa itu namanya hasilnya berapa gitu kan. Kemudian yang kedua bisa nilainya berapa, ya, nilai token RWA itu sendiri. Nah, seperti itu. Contoh nih, misalnya kita punya apa itu namanya kompleks perumahan gitu kan, harganya misalnya 50 miliar gitu kan, kompleks perumahan dan itu di token RWA kan gitu kan. Nah, ketika dia jadi token RWA, misalnya 50 miliar, dia dijadikan berapa token RWA? Misalnya kalau misalnya 1 juta gitu kan. Berarti kan 50.000 token RWA. Ya, satu token RWA nilainya 1 juta. Nah, dan itu harganya nggak fluktuatif kayak token RWA utility yang ada di Indodax nggak. Harganya ya 50 miliar itu karena nilai aset yang sesungguhnya ya 50 miliar. Itu harga valuasi keseluruhannya. Nah, kalau misalnya harganya tahun depan itu naik 5%, ya, naiknya 5%, ya secara otomatis ya token RWA tersebut juga nilainya juga naik 5% juga. Nilainya nggak 50 M lagi secara keseluruhan, dia naik 5% lagi. Gitu. Dan bila apa itu namanya kompleks perumahan tersebut disewakan, sewanya berapa? Misalnya sewanya bulanan gitu kan. Nah, dari hasil sewa itu tadi ya dihitung semuanya biaya operasional macam-macam muncul laba bersih. Nah, laba bersihnya ini ya di jaringan Oracle itu nanti rinciannya lengkap semua ya. Itu laba bersih itu nanti otomatis sebagai penambah atau apa itu penambah keuntungan di wallet ya di token RWA itu juga punya wallet ya atau dompet itu dia otomatis masuk di wallet. Jadi di sini otomatis semuanya. Jadi otomatis semuanya. Dari sisi auditing manusia nggak butuh manusia sama sekali. Audit apa itu namanya perhitungan, pengawasan untuk kayak apa itu namanya memastikan perhitungannya benar apa enggak, diaudit apa enggak ada seperti itu. Nah, jadi di sini tingkat transparansinya itu luar biasa transparan, gitu. Luar biasa transparan. Ya, memang seperti itu. Apa itu namanya? Nilainya sesuai dengan kenyataannya, seperti itu, Pak Widu. Baik, Pak Viva. Ya, Selanjutnya kita ini kan dulu ya apa ya sekarang ada istilah namanya saham menuju portian. Nah itu nanti kita yang sudah berikhtiar di di akun atau kabinet kita ada berapa sekian itu kalau memang dilaunchingkan RWA itu berharga di RWA gitu apa gitu Pak? yang mana? USD ya, Pak ya? Iya. Anu yang di kita di akun SWC kan Hmm. tersimpan portian. Nah, Ya, itu portion. Ya, dengan ya, jadi itu nanti eh, selanjutnya bagaimana apa kebijakan mungkin coba ya. Apa ada gitu Pak? Itu masukkan kita mau launching rencananya RWA itu apa kita mau pendanaan baru lagi? nggak ada hubungannya, Pak, dengan Launching. itu. Nggak Hmm. ada hubungannya dengan itu. Jadi ini proyek-proyek ini terpisah, satu proyek satu. Jadi nggak ada campur aduk seperti itu, pusing nanti nggak ada, Pak. Jadi perlu Gitu. dipahami ya, perlu dipahami. Jadi ya apa itu alurnya teman-teman pahami. Yang pertama kita pertama kan dukung Yuskai Transport itu di bawah naungan GTI.
dengan berbasis portion, ya, bagian dari kepemilikan perusahaan atau saham, teman-teman, ya. Kemudian ini kan saat sekarang ini selesai, pendanaannya selesai untuk SWC. Jadi secara otomatis bulan depan ya kita untuk kontribusi untuk mendukung proyek Blue Sky Transport ini nggak bisa lagi, ya, karena sudah tutup pintu, sudah selesai, rampung sudah, ya. Kemudian dan tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah di sini. Semuanya sama di sini, nggak ada sangkut pautnya sama program-program baru yang akan kita bahas. Gitu. Kemudian seperti halnya Yutera, ya. Yutera itu bukan berbasis saham, dia berbasis profit sharing. Itu juga sudah selesai 1 tahun yang lalu. Pada saat sekarang ini, pupuk Yutera itu sudah memasuki pasar secara komersial, ya. Tinggal menunggu laba bersihnya tercipta sehingga teman-teman bisa mendapatkan bagian dari laba bersih tersebut. Nah, ini adalah profit sharing, ini bukan token RWA. Dan tidak bakalan bisa jadi token RWA karena antara Yutera dan apa itu namanya Sky Transport ini pun ini dua jenis proyek yang berbeda. Meskipun Yutera ini dimiliki oleh Discovery, ya, Discovery masih di bawahnya GTI. Nah, karena ini program ini sudah selesai, SWC sudah tutup pintu, sudah beres, pendanaan semua sudah beres, maka Skyward Community ini apa itu namanya berinovasi untuk mewujudkan visi mulianya yaitu mendukung proyek-proyek inovatif dari berbagai negara, ya. Yaitu memakai sistem berbasis token RWA ini, ya. Yaitu mengapa kok berbasis token RWA? Yang pertama dalam sisi perizinannya lebih mudah, lebih cepat. Kemudian yang kedua dalam sisi transparansinya, akuntabelnya itu lebih akurat. Tidak ada human error karena semuanya dilakukan oleh mesin. Nah, ini yang kita sebutin bahwa kita itu meskipun ya human first, ya, meskipun kita itu human first, ya, tapi kita tidak bukan berarti ya meninggalkan teknologi-teknologi yang canggih. Dan bahkan kita visi utamanya itu justru membangun sebuah teknologi yang canggih untuk memperbaiki alam dari kerusakan yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga kemarin juga sudah ada puluhan, ya. Sudah ada puluhan proyek dari berbagai negara yang diajukan ke Skyward Community, ya. Semuanya hampir semua ditolak, ya. Ya cuman yang saya dengar kemarin di webinar internasional itu yaitu pertama yaitu proyek agroindustri, ya, di Afrika, kemudian proyek apa itu namanya properti, ya, itu di Rusia ada, di Amerika juga ada, kemudian ada proyek juga di Kazakhstan yaitu proyek minyak, ya, proyek minyak untuk penyediaan bahan baku yang bahan asalnya dari bunga matahari. Kemungkinan itu halnya seperti parfum untuk apa itu namanya minyak wangi ataukah sabun cuci, ya, seperti itu, ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia nanti juga ada proyek. Jadi kita ke depan itu memungkinkan untuk mendukung banyak proyek-proyek inovatif dan sifatnya itu memang proyeknya tersebut kecil, jadi nggak mau nunggu sampai 10 tahun ini nggak. Ya, 1 tahun sudah mulai dapatkan benefit dari proyek tersebut dan ditargetkan antara 5 sampai 7 tahun itu kita sudah dapat kembali modal kita, ya, hasil dari hadiah, ya, hadiah bahwa kita telah mendukung proyek tersebut. Nah, begitu. Terus ada lagi? Ya, selamat malam Pak Julpa. Ya, Pertama-tama, Pak Tayadi. saya, Ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan. terima Begini kasih. Pak, ada yang saya tanyakan. Nanti untuk di akun kita kan apakah nanti ada ini apa maksudnya untuk exchanger dari kalau kita mau deposit rupiah akan dijadikan token itu Pak ya? Mungkin intern exchanger ada mungkin ya di sistemnya nanti begitu. Ya, yang pertama tetap sih depositnya tetap apa itu memakai USDT juga bisa, wire transfer juga bisa, ya kan. Kemudian
dimasuk di main account. Nah, dari dolar itu nanti ya otomatis itu nanti ya apa itu namanya ketika kita memilih proyek yang akan kita pilih ya, itu nanti dia secara otomatis Iya. ya kita dapat rewardnya itu token itu sesuai dengan, jadi masing-masing proyek nanti beda-beda, jadi detailnya nanti bisa kita bantu untuk bacakan bersama-sama gitu Pak Tayani. Oke. Berarti nanti ada ini ya Pak ya, ada untuk kepada mitra-mitra itu ada khusus pelatihan nanti Pak ya, supaya mereka yang gaptek itu kan supaya mengerti juga. Ya seperti itu. Jadi ya itu kan rutin sebenarnya setiap setiap hari Minggu ini. Makanya nanti ke depan saya sendiri juga masih belajar bagaimana ini kita pelajari bersama-sama nantinya, gitu. Tapi yang Oke, jelas iya, untuk baik, baik. marketing, untuk sistemnya untuk di Skyward Community sama sih, sama. Hanya programnya aja yang beda, yang didukung juga beda. Oke, baik Pak. Luar biasa Pak Toyadi. Ya. Ada yang lain lagi? Ada Pak. Selamat malam Pak, Pak Dilpa. Ya, selamat malam Pak Derisman. Iya, Bagaimana? ini Pak mau nanya. Eh, mengenai token apakah itu di exchange misalkan bulan depan sudah mulai launching kita beli, apakah kalau token-token yang di apa itu yang di exchange itu kan langsung bisa hari ini kita beli, besok langsung bisa kita jual, kira-kira seperti itu. Hmm. Kalau ini seperti apa Pak? Yang jelas kalau kita untuk pertama ini kan kalau kita ibaratnya ada perbedaan ya, ada perbedaan di sini. Iya. Yaitu yang security token itu hanya bisa dibeli oleh institusi yang pertama, kemudian yang kedua adalah pemodal besar. Jadi kita ada exchange untuk internasional, kita daftar di situ, tapi kita juga harus lampirkan nilai kekayaan kita, ya. Sekian miliar gitu kalau nggak salah itu. Jadi hanya orang-orang ini yang akan masuk di situ, yang bisa masuk di situ. Jadi kemarin juga ada yang publik itu INX namanya ya. INX saya coba daftar di itu exchange token security di Amerika Serikat, untuk publik juga bisa. Tapi ya terbatas sekali ya. Tokennya itu cuman apa 4 kalau nggak salah, kalau 5 gitu. Jadi kalau kepingin kepingin dapat apa itu namanya pilihan lebih banyak ya saya harus verifikasi akun ya dengan nilai kekayaan, apa nilai kekayaan minimal yang disebutkan di situ ya. Nah, oleh karena itu security token ini ya sebenarnya akses hanya untuk kapasitas tertentu, bukan bukan seperti token-token RWA yang publik biasa bisa akses ya, kemudian bisa pam-paman, bisa dam-daman, seperti itu nggak bisa. Oleh karena itu dengan adanya peluang ya, peluang yang diberikan oleh Skyward Community ini ya, kita itu secara umum orang-orang biasa ini bisa berkontribusi ke proyek untuk mendapatkan hadiah token itu dan langsung mendapatkan rewardnya berupa pembagian hasil dari ya proyek yang beroperasi secara nyata ya di negara-negara yang terkait ya. Dan kemungkinan kalau untuk jual token itu ke market listing itu ada waktunya Pak ya, ada waktunya mungkin 1 tahun gitu, itu ada waktunya karena di sini Ya. yang jelas kan ini ada apa itu namanya, ada proses ya, proses apa itu namanya bisnis ya semacam itu ya. Makanya diprediksi sekitar 5 sampai 7 tahun itu untuk udah balik modal itu di situ. Makanya kita nanti juga nggak tahu detail tokennya, masing-masing token itu punya jadwalnya sendiri-sendiri ya, besarnya keuntungannya yang diberikan berapa, kemudian nanti dapatnya kapan, kemudian STO, namanya STO ya, Security Token Offering ya. STO-nya kapan, setelah STO itu kita ya juga bisa jual. Nah, tapi ini kalau misalnya dibandingkan dengan kita punya proyek real ya beneran ya, itu misalnya panel surya itu kemarin saya
apa itu namanya riset ya, itu minimal sekitar 3M modalnya 3M, terus balik modalnya itu 7 tahun. Balik modalnya itu baru BEP 7 tahun. Ya. Setelah 7 tahun baru kita dapat keuntungan terus-menerus setiap bulannya, karena dari hasil pabrik ini bayar listriknya kan ke kita, karena kita kan punya punya alatnya listrik itu, kita sumber dayanya itu. Nah, seperti itu. Jadi jangkanya lama kalau kita sudah modalnya gede, balik modalnya lama, jangkanya lama. Dengan adanya token RWA ini, jadi semuanya lebih fleksibel. Modalnya lebih kecil, kemudian balik modalnya kalau STO ya, misalnya 2 tahun lagi STO kita bisa langsung balik modal, ya kita bisa jual semua token kita, dan bahkan kita juga bisa langsung hasilkan keuntungan dari aktivitas proyek yang terjadi di lapangan. Oke, makasih Pak Jul. Mantap Pak Trisman. Ada lagi yang tanyakan? Iya, Pak Izin, Jumpa, Pak. lanjut. Halo, Halo. izin. Ya Pak Vijair, gimana? Ya, mohon maaf sebelumnya selamat malam. Ya, selamat malam. Salam kenal, saya baru pertama ini mengikuti Zoom. Mohon maaf bila nanti ada pertanyaan yang salah. Jadi selama beberapa hari yang kebelakang saya memahami bahwa SWC telah berhenti ataupun menyudahi kerjasama pendanaan untuk apa namanya, Skiweb Community ya Pak. Untuk Sky Transport UST. Ya, maksudnya itu Pak. Yang saya pahami maksudnya nanti Pak begini, apakah nanti kita yang mempunyai akun ini, akun kita di SWC adalah penghubung kita ke UST. Apakah nanti dengan berhentinya kerjasama SWC dengan UST, apakah nanti akun kita akan terpisah atau nanti arah akun kita bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, tidak ada yang berubah di akun kita. Jadi apa itu namanya, remunerasi juga nanti masuknya juga di akun kita, ya semuanya melalui akun kita. Ya. Makanya mungkin bila misalnya teman-teman ada yang punya teman luar negeri kemudian sharing, ya, apa itu mitra SWIG, mitra SWC ya, diwajibkan untuk masuk ke platform ini, hanya satu platform, itu fake news ya. Itu adalah penipuan besar ya. Mereka hanya ingin menarik teman-teman untuk masuk ke platformnya mereka ya, dengan tujuan keuntungan mereka ya. Jadi sudah saya pastikan sendiri dengan ownernya Skyward Community, yaitu Mr. Yevgeny, dan diklarifikasi oleh jajaran tadi board direktur ya, Mr. Alexi ya. Hal semacam itu adalah berita yang menyesatkan dan merugikan Skyward Community itu sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kontrak kita. Jadi kontrak kita memang sudah selesai. Bahkan Skyward Community kemarin juga akhir tahun kemarin itu mengajukan MOU ke Mr. Yunitsky beberapa bulan, itu prosesnya sama Mr. Yunitsky apa itu namanya sudah ditutup, memang kontraknya sudah selesai. Mungkin ya tidak begitu perlu bantuan Skyward Community lagi ya untuk apa itu namanya meneruskan bisnis, karena kita di sini sudah masuk komersil ya. Itu yang pertama ya. Jadi ya ini sebenarnya kabar baik bukan kabar buruk ya. Kabar baik. Kemudian yang kedua, masalah nanti pembagian remunerasi, operasional, semuanya itu cukup di akun kita masing-masing ya. Kecuali nanti kalau udah listing, kalau misalnya kalau pembelajaran saya ini sumbernya bukan dari perusahaan. Jadi saya pelajari ya, prosesnya itu kita daftar di exchange, sekuritas exchange internasional ya. Dan kemudian ketika kita daftar dengan nama ya, identitas kita yang sama dengan identitas kita yang kita buat untuk verifikasi akun di Skyward Community, itu secara otomatis itu nanti terkoneksi ya, terkoneksi. Jadi portion kita atau saham kita langsung di exchange, kemudian kita bisa jual di sana. Nah, ini secara umum seperti itu.
Tapi nggak tahu kalau nanti ya GTI memiliki acara sendiri, nggak ngerti. Tapi pada umumnya seperti itu. Biasanya itu perusahaan itu pasti ngikutin umumnya gimana gitu. Kalau dia pakai acara sendiri, ya secara otomatis dia keluar modal yang lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Begitu. Kemudian yang ketiga ya tetap portion, tetap ya sertifikatnya yaitu sama. Kemudian SWC juga memastikan atau mengawasi ya. Istilahnya mengawasi UST ini agar berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Nah, inilah pentingnya kita memiliki rekan seperti Skyward Community. Karena di sini kan kita sendirian di Indonesia ya, kita nggak punya rekan sama sekali. Siapa yang bantu ngawasi UST ini? Ya. Nah, rekan kita ini yang netral itu adalah Skyward Community. Ya. Dan Skyward Community itu ratusan ribu dan bahkan dia top-topnya juga udah punya banyak benteng-benteng hukumnya besar. Ya. Jadi UST nggak berani macam-macam lah sama Skyward Community. Nah, beda dengan Swig dulu. Kalau Swig ya ditinggal-tinggal teman-teman ya. SWC ini kekuatannya luar biasa dia. Dia senyap tapi ya luar biasa kekuatannya. Nih. Gitulah. Jadi ya saya sendiri ya merasa bersyukur kenal dengan Skyward Community ya, karena kita memiliki mitra yang benar-benar komitmen ya untuk menjaga dukungan kita kemana. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Yang ditanyakan? Oh, Beres? ada lagi Pak Julfa, ada satu ini. Ya, Pak Toyadi, bagaimana? Iya, nantinya untuk di akun kita bagi yang pemilik token itu bisa dijual belikan sesama anggota ya di SWC itu. Nggak bisa, Pak. Nah, Token itu gitu ya. dibelikannya kalau misalnya dijual itu setelah STO itu di exchange, Pak. Ada exchange-nya sendiri nanti. Hmm. Gitu. Ada exchange-nya. Oh, iya. Jadi setelah STO kita kepengen jual ya jualnya di exchange, bukan di sesama anggota. Seperti itu. Oke. Makasih Pak. Sama-sama Pak Toyadi. Jadi token RWA itu lebih fleksibel sih teman-teman ya. Dia lebih fleksibel, lebih cepat dan regulasi. Yang paling penting adalah regulasinya. Gitu. Jadi ya di Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini untuk program ke depan untuk token RWA itu kita istilahnya mendukung proyek untuk mendapatkan reward hadiah. Ini adalah pokok dari pembahasan atau kontrak bahasa kita yang tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena ini sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia. Ya. Kalau teman-teman misalnya membawa identitas yayasan Kereta Yuskay Nusantara kemudian mengajak orang seperti jualan token. Kamu bisa beli token ini, harganya ini, dapatnya keuntungan ini, itu menyalahi aturan. Karena jual beli token RWA itu masuknya di bawah pengawasan Bapepti. Ya. Di bawah pengawasan Bapepti. Ada pajak yang harus dibayar, ada laporan keuangan, macam-macam, ada izin-izin macam-macam. Ya. Dan yayasan nggak masuk itu. Kenapa? Karena dasar hukum yayasan di sini jelas, mendukung proyek. Ya, mendukung proyek di platform internasional kita. Yayasan bukan sebagai penghimpun dana, ya, hanya sebagai literasi, ekonomi, bisnis, dan teknologi. Ya. Untuk apa? Untuk mendukung proyek untuk kelestarian lingkungan, ya. Salah satu benefitnya atau keuntungannya adalah reward token RWA, yang nilainya sesuai dengan apa yang teman-teman kontribusikan. Nah, itu dasarnya. Ya. Jadi bahasa itu sangat mempengaruhi ya, perbedaannya. Nah, gitu. Oke, teman-teman, yang lain lagi ada sebelum saya tutup? Beres? Oh ya, Iya ini Pak Coba. ya, Pak Coba. ya, bagaimana? Oh iya Pak, ini kemarin itu ya kita memang apa ya perlu waspada, hati-hati teman-teman yang di FB. Kemarin Pak Coba pernah memperhatikan kalau dari asing-asing itu banyak mengenal kita mungkin nggak tahu
bahasa token apa lah itu kelihatannya kayak menjebak seperti yang dikatakan Pak Julfa itu. Ini harus Ya. perlu memang harus waspada. Jadi seperti tadi ditutupnya SWC juga tidak dengan UST. Nah itu banyak sekali asing-asing itu mendekati semacam member-member kita itu Pak, kalau lihat itu. Ya. Yaitu mengantisipasinya bagaimana Pak? Menurut Pak Julfa? Ya, salah satu mengantisipasinya ya seperti apa yang saya lakukan saat sekarang ini, memberikan informasi ke teman-teman. Ya. Kalau kita udah memberikan informasi ke teman-teman, teman-teman sudah sampai informasi tersebut, kemudian kalau teman-teman misalnya tetap ya ikut ibaratnya luar, informasi dari luar ikut ya ya sudah terserah ya, jangan salahin kita-kita ini yang sudah ini kan itu kan urusannya masing-masing, nah, seperti itu. Jadi ya tugas kita di sini hanya menyampaikan. Ya kita nggak bisa mengontrol ratusan orang, ribuan orang, capek ya. Intinya kita udah kasih warning, kita udah kasih peringatan, tapi jika teman-teman ibaratnya dengan secara mandiri atau dengan keputusan sendiri ibaratnya mengikuti ya orang-orang luar yang mencoba untuk masuk ke Indonesia ya atau bahkan menghubungi teman-teman ya, kalau teman-teman mau ya silakan ya, jangan salahin kita atau salahin orang lain ya, itu kan kemauan teman-teman sendiri ya, gitu. Yang penting kan kita di sini ya sebenarnya nggak ada kewajiban sih bagi kita untuk memberikan peringatan, tapi kan karena kita itu sama komunitas ya, ya kita ibaratnya memberikan apa itu namanya sebuah semacam peringatan lah seperti itu. Warning-warning takutnya bagi teman-teman yang memang nggak tahu sama sekali ya, itu nanti bisa kejebak atau panik atau apa gitu. Seperti itu Pak Wim. Ya, terima kasih Pak Julfa pendengarannya. Mantap Pak Wim. Oke, baik teman-teman, sudah beres ya. Terima kasih ya telah mengikuti acara pada malam hari ini teman-teman ya. Dan sekali lagi pada saat sekarang ini sudah tidak ada promo ya. Tidak ada promo di Skyward Community. Mungkin sebagian masing-masing ya aku masih ada yang punya, tapi yang baru daftar sepertinya sudah nggak ada sama sekali. Jadi bagi teman-teman yang mau ambil paket kontribusi untuk USD untuk yang terakhir kalinya ya, itu bisa dilihat di akunnya masing-masing dulu ya. Kalau misalnya cocok ya bisa ambil, kalau nggak cocok ya mungkin nunggu next ya program seperti itu. Ya, itu tergantung keputusan teman-teman pribadi masing-masing. Ya, oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.